dulu. Baik, perkenalkan nama saya Helmi Anjani Rahma, saya mahasiswa dari UIN Sainsu semester 4 prodi PKI. Oh iya. Sebelumnya Mbak Hilmi udah tahu tujuan Mbak Hilmi kesini mau ngapain? Konsultasi, konsultasi mengenai permasalahan saya. Ya, sebelumnya Mbak Hilmi sudah pernah melakukan konseling, proses konseling gitu? Belum ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling. Jadi di dalam proses konseling itu terdapat azas kerahasiaan. Jadi di sini saya tidak akan membocorkan atau memberitahu kepada orang lain tentang permasalahan yang klien berikan kepada konselor tersendiri. Seperti itu ya Mbak Hilmi. Bisa dipahami? Baik, di sini Mbak Hilmi ya, datang ke sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Untuk keluhan ada, ya bisa diceritakan lebih lanjut. keluhan saya tentang karena di UIN saya, di UIN Sainsu itu ada tuntutan buat mondok 1 tahun. Dan di situ keberatan buat saya untuk mondok 1 tahun bersamaan dengan perkuliahan. Ya, gitu ya. Jadi Mbak Hilmi ini merasa berat gitu ya karena resiko menjadi mahasiswa dan menjadi seorang santri seperti itu. Ya. Terus faktor apa sih yang membuat Mbak Hilmi itu merasa keberatan gitu loh menjadi santri sekaligus mahasiswa? Untuk faktor yang membuat saya itu keberatan, yang pertama itu mengatur waktu ya, mengatur waktu di saat kita ada tugas, deadline gitu. Itu pondok ada yang ustadz yang mentoleransi, ada yang tidak gitu. Terus yang kedua untuk masalah pertemanan, misal di sana kan kita udah jadi satu atap gitu, satu atap jadinya kita tahu sifat aslinya kayak gimana. Itu yang jadi Mbak Hilmi merasa keberatan karena di UIN Sainsu sendiri itu mewajibkan mondok. Di lain sisi juga Mbak Hilmi harus sebagai santri gitu ya. Terus faktornya itu Mbak Hilmi itu merasa keberatan jika ada deadline tugas, tapi bersamaan dengan kegiatan yang di pondok. Kadang ada ustadz yang tidak mentoleransi kegiatan di pondok seperti itu ya Mbak Hilmi. Ya jadi apa sih yang membuat Mbak Hilmi itu merasa kayak enggan gitu loh menjadi, emang ada gitu perasaan Mbak Hilmi yang kayak aku udah capek gitu loh menjadi seorang mahasiswa sekaligus santri gitu, ada perasaan seperti itu nggak Mbak Hilmi? Ada gitu ya. Bagaimana sih sikap Mbak Hilmi selama menjadi seorang mahasiswa dan seorang santri dalam mengatur waktu? Untuk saat ini yang saya maksimalkan ya, itu banyaknya ke perkuliahan dulu, habis itu ke kegiatan. Walaupun ustadz yang itu nggak mentoleransi ya bodo amat gitu. Terus cara mengatur waktu saya lebih banyak di kuliahan ya, di kuliahan. Kalau di pondok itu cuman jam 5 sampai pagi. Kalau nggak ada kegiatan selama Mbak Hilmi menjadi seorang santri sekaligus mahasiswa, itu Mbak Hilmi itu pernah nggak sih yang merasa kayak beban banget gitu menjadi seorang santri gitu? Ya, untuk saat ini masih dinikmati. Oh iya. Terus bagaimana cara Mbak Hilmi itu biar nggak merasa keberatan gitu loh, upaya yang Mbak Hilmi selama ini gitu? Upaya saya ya menjalin kekeluargaan dengan anak teman gitu. Terus agar kita itu nggak, kita kan hidup satu atap gitu, jadinya ya usahakanlah untuk dekat dengan mereka itu, walaupun kita udah
sifat-sifat aslinya mereka kayak gimana kita. Jadi Mbak Hilmi di sini merasa paling beban itu menjadi seorang santri gitu ya, sekaligus mahasiswa juga. Jadi permasalahannya Mbak Hilmi itu nggak bisa yang membagi waktu dengan maksimal gitu ya, antara perkuliahan dengan kegiatan di pondok seperti itu. Jadi di sini Mbak Hilmi itu sudah menceritakan bagaimana Mbak Hilmi itu membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan di pondok. Mbak Hilmi lebih membagi waktunya itu lebih maksimalnya itu di perkuliahan. Karena di pondok Mbak Hilmi kegiatannya itu dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi gitu ya, sampai subuh gitu. Jadi Mbak Hilmi di sini merasa keberatan gitu kalau misal ada deadline di perkuliahan tapi di pondok juga ada kegiatan seperti itu. Ya, jadi di sini Mbak Hilmi itu harus bisa beradaptasi gitu ya sama teman-teman Mbak Hilmi, entah itu di perkuliahan, di kampus ataupun di pondok gitu ya. Yang kedua, Mbak Hilmi harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau misal emang ada deadline yang harus dikumpulkan besok misal seperti itu, ya Mbak Hilmi curi-curi waktu gitu. Kalau misal di pondok, kalau misal lagi kegiatannya nggak terlalu padat gitu, Mbak Hilmi bisa mengerjakan deadline di situ. Atau mungkin sekalinya dosennya itu mengasih tugas kepada Mbak Hilmi langsung mengerjakannya, itu lebih maksimal gitu Mbak Hilmi. Terus yang ketiga, Mbak Hilmi itu harus bisa memposisikan Mbak Hilmi itu sebagai mahasiswa dan seorang santri, karena di kampusnya Mbak Hilmi sendiri itu kan mewajibkan Mbak Hilmi untuk mondok gitu kan, karena ya di kampus Mbak Hilmi mungkin ada persyaratan yang harus dipenuhi, itu wajib pondok gitu kan ya. Jadi Mbak Hilmi harus bisa memposisikan sebagai mahasiswa iya, sebagai santri iya gitu. Jadi jangan berat sebelah gitu, kalau bisa itu jangan berat sebelah, harus bisa memposisikan lah intinya. Kalau misal lagi di kuliahan ya di kuliahan, kalau misal lagi di pondok ya jadi seorang santri seperti itu. Terima kasih pesan-pesan yang sudah Anda sampaikan ke saya. Semoga bisa berubah ya yang tidak baik menjadi baik. Ya, amin. Semoga Mbak Yeni bisa lebih maju ya, lebih sukses dalam membagi waktu antara menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang santri seperti itu ya Mbak Yeni. Ya, terima kasih. Jika ada waktu lagi Mbak Yeni mau konsultasi ke saya, bisa datang langsung ke sini ya Mbak Yeni ya. Atas Ya.